Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh Lakon Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Istana Gaib Alas Purwo. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Istana Gaib Alas Purwo. Jangan menoleh kita mendengar suara panggilan. Jangan mencari sumber keramaian yang terdengar beriringan. Jangan berhenti di tengah-tengah jalan, hutan, dan jangan masuk hutan terlarang. Dan tetap menunduklah jika ada seseorang yang memanggil sambil melambaikan tangan. Mungkin saja itu hanyalah sebagian kecil pantangan ketika kita berkunjung ke Alas Purwo. Dan tidak hanya itu, berlaku sopan dan mematuhi adat dan juga tradisi sepertinya menjadi kunci jika kita ingin selamat ketika kita berkunjung ke Alas yang tepatnya berada di ujung pulau Jawa ini. Namun apa jadinya jika kita berkunjung ke sana untuk sebuah tujuan lain? Ini adalah kisah tentang perjalanan seorang laki-laki parubaya yang mencoba masuk ke dalam sisi lain Alas Purwo. Meski semuanya tidak berakhir dengan baik, mungkin cerita ini bisa menjadi pelajaran bahwasanya kita hidup di dunia ini benar-benar berdampingan dengan makhluk tidak kasat mata, dan Alas Purwo adalah istana mereka. Mbah Kasman pernah masuk Alas Purwo dan tidak pernah kembali keluar. Kasman itu orangnya kurang waras. Kasman sepertinya jelmaan genderuwo. Tubuh Kasman tidak ke Alas Purwo, tapi rohnya saja yang ke sana. Kasman sekarang tidak di kampung ini lagi, Mas. Ada yang bilang dia sedang berjalan jadi musafir. Pak Kasman sekarang masih ada di Alas Purwo. Kata Bapak mah, Kasman itu orang sakti. Cerita tentang perjalanan Kasman ke Alas Purwo sudah menjadi rahasia umum di tempat ini. Semua nama dan waktu dalam cerita ini disamarkan untuk memudahkan memahami alur cerita. Suara klakson bis terdengar nyaring, menandakan jika siang itu bis yang ditumpangi Kasman sampai di salah satu terminal yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Mendengar hal itu, Kasman yang sebelumnya tertidur karena perjalanan yang ditempuh memang cukup jauh, akhirnya terbangun dengan mata yang sebenarnya masih berat untuk dibuka. Akhirnya sampai juga, ucap Kasman dengan perasaan cukup lega. Singkat cerita, setelah semua barang bawaannya sudah dipastikan tidak ada yang tertinggal, dengan perlahan Kasman pun turun dari bus tersebut dengan pandangannya yang menoleh ke sana ke sini. Karena sepertinya dia masih tidak tahu selanjutnya harus menaiki kendaraan apa untuk menuju tempat tujuannya. Di terminal tersebut akhirnya Kasman duduk diam sambil sedikit melemaskan ototnya dengan tangannya yang sesekali melihat ke arah jam tangan yang waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 siang. Terus kemana ya aku ini? Pikir Kasman dengan melihat ke arah setiap sudut terminal bis yang waktu itu bisa dikatakan cukup sepi. Namun untungnya beberapa lama setelah itu Kasman dihampiri oleh seseorang karena sepertinya orang tersebut mengetahui jika Kasman sedang kebingungan. Mau kemana Pak? Mau ke Alas Purwo Pak, jawab Kasman terbata-bata. Mendengar ucapan Kasman, orang tersebut terlihat terkejut dan seketika duduk di samping Kasman dengan kembali mengobrol dengan nada suara yang sedikit dipelankan. Bapak ini dari mana? Kalau mau ke Alas Purwo, tidak ada angkutan umum yang sampai ke sana, Pak. Terang orang tersebut menjelaskan. Loh, terus bagaimana, Pak? Kalau Bapak mau, saya bisa ngantar Bapak, jawab orang tersebut. Jelas, meskipun tatapan matanya masih sedikit keheranan dengan Kasman. Loh iya, saya mau diantar, Pak. Bapak ini apakah tukang ojek? Tanya Kasman, menambahkan. Iya Pak, benar, saya tukang ojek. Nama saya Sardi. Oh iya, kalau Bapak mau ke sana ongkosnya agak mahal. Gimana Pak? Tidak masalah kalau soal ongkos mah Pak. Yang penting Bapak pernah ke sana atau enggak? Gitu, minimal Bapak paham jalan ke sana. Terang Kasman menjelaskan. Saya dulu pernah ngantar Pak. Saya pernah ke sana, tapi cuma sampai pos depan saja. Gak sampai masuk jauh ke dalam di daerah situ. Sini Alas Purwo terkenal wingit Pak, jadi tidak semua orang mau masuk ke Alas Purwo kalau sudah malam hari, ucap Sardi jelas dengan raut wajahnya
yang memang terlihat cukup ketakutan jika membahas nama Alas Purwo tersebut. Singkat cerita, setelah mengobrol ke sana kemari seputar Alas Purwo, akhirnya Kasman pun setuju untuk diantar oleh Sardi yang ternyata Sardi adalah tukang ojek yang biasanya memang mangkal di daerah terminal tersebut. Di situ tentu saja Kasman memperkenalkan dirinya dan sedikit mengutarakan niatnya kepada Sardi, bahwasanya dia berkunjung ke Alas Purwo dengan tujuan untuk mencari ketenangan batin. Dan singkat cerita, pukul 3 sore 15 menit, Kasman dan Sardi pun meninggalkan terminal tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang memang sudah sedari tadi disiapkan. Pukul 4 sore sepanjang perjalanan, tentu saja Sardi mengajak Kasman untuk mengobrol, sembari bertanya lebih jauh tentang apa tujuan Kasman mengunjungi tempat tersebut. "Ada acara apa sih, Pak? Ini kok perginya ke Alas Purwo?" tanya Sardi keras, karena saat itu suara knalpot motor Sardi memang cukup terdengar mengganggu. "Tidak apa-apa, Pak, saya hanya ingin menenangkan diri saja," ucap Kasman dengan nada bicara yang sepertinya terdengar kurang mengenakan. Mendengar ucapan Kasman yang terdengar pasrah seolah sedang banyak masalah, Sardi pun mencoba bercerita tentang Alas Purwo, yang menurut Sardi, Alas Purwo bukanlah tujuan yang tepat jika dikunjungi dalam keadaan susah. "Sudah pernah ke Alas Purwo, Pak. Kenapa kok ke sana? Kok tidak ke tempat lain saja?" tanya Sardi jelas. Dan anehnya, bukannya menjawab pertanyaan Sardi, waktu itu Kasman hanya diam sambil terus melihat ke arah jalan dengan tatapan matanya yang terlihat kosong. Mengetahui semua itu, pikiran Sardi semakin tidak enak dan terus menceritakan seputar Alas Purwo dengan harapan bisa menjadi bahan pertimbangan Kasman. "Alas Purwo itu bukan tempat sembarangan, Pak. Di sana banyak pantangannya, banyak juga larangannya. Banyak kok orang ke sana dengan tujuan lain, tapi semuanya tidak berakhir baik. Kalau Bapak ke sana tujuannya berwisata atau sekedar berjalan-jalan tidak masalah. Wong memang tempatnya bagus. Tapi kalau ke sana dengan tujuan lain, mending jangan deh, Pak. Di sana bukan tempat sembarangan. Yang kita harus kunjungi ke dalam area hutan. Belum tentu bisa kembali. Misal toh bisa kembali, kalau nggak linglung ya edan," Tarang Sardi menjelaskan. Dan lagi-lagi ucapan Sardi seolah tidak dihiraukan oleh Kasman, dengan Kasman yang terlihat diam di sepanjang jalan. Sardi menjelaskan, mendengar ucapan Sardi yang seolah tidak dihiraukan. Akhirnya Sardi pun memilih diam dengan terus memaju kendaraannya agar lebih kencang. Karena Sardi pun tahu, jika tidak cepat bisa-bisa nanti sampai kawasan Alas Purwo sudah larut malam. Dan puncaknya waktu pun berjalan begitu saja. Tepat sekitar pukul, Sardi dan Kasman pun mulai memasuki kawasan Alas Purwo. Sesampainya di kawasan Alas Purwo, tentu saja Sardi menghentikan laju motornya karena dia pun tahu di sana tidak ada apapun selain hutan belantara. Meski ada beberapa goa, candi, dan beberapa tempat wisata, Sardi memilih untuk berhenti karena waktu itu bukanlah di siang hari, melainkan sudah malam hari, yang semakin berbahaya dengan keadaan jalan yang sudah sangat gelap gulita ini. "Sudah masuk kawasan Alas Purwo, Pak. Bapak mau diantar sampai mana? Ke gua saja, Pak. Apa ke pura? Kalau gitu minta tolong antar sampai ke area tengah dari hutan. Ini bisa nggak, Pak?" jawab Sarman tegas. "Waduh, kalau ke sana saya nggak berani, Pak. Ini sudah malam. Nanti saya kembalinya sendirian. Uang ojeknya saya tambahi berkali lipat deh." Pak Sardi pun akhirnya mau mengantarkan Kasman. Meyakinkan mendengar hal itu, Sardi pun seketika memikirkan keadaan yang waktu itu sedang dia alami. Di situ Sardi harus masuk ke kawasan Alas Purwo pada malam hari, yang tentu saja hal itu jarang sekali dilakukan oleh banyak orang. Di sisi lain, Sardi memikirkan tawaran yang menggiurkan dari Kasman dengan jumlah uang yang sebenarnya memang sedang Sardi butuhkan. Dan puncaknya, entah apa yang ada di pikiran Sardi malam itu. Dengan tenang dia pun menyetujui permintaan Sarman. "Ya sudah, saya antar sampai tengah-tengah hutan ini, tapi Bapak harus nurut sama saya ya." "Iya, Pak, nurut bagaimana itu?" tanya Sarman. "Nanti kalau waktu di jalan, kalau ada suara aneh seperti suara panggilan atau meminta pertolongan, sudah jangan digubris.
Nah, nanti kalau misalnya Bapak lihat orang atau apapun, sudah jangan digubris, diamkan saja, ucap Sardi sambil kembali memantapkan. Singkat cerita, setelah kesepakatan, akhirnya Sardi dan Sarman pun melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke kawasan Alas Purwo dengan diiringi kabut yang waktu itu turun perlahan. Sepanjang perjalanan tentu saja keadaan Alas Purwo benar-benar sudah sangat gelap gulita. Tidak ada satupun penerangan yang terlihat menyala. Hanya terfokus dengan lampu motornya dengan tidak sekalipun berani, walau hanya untuk menoleh ke kanan dan ke kiri saja. Dan puncaknya semua cerita tentang Alas Purwo ternyata bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Masih belum lama Sardi memacu motornya, tiba-tiba Sardi mendengar suara. Karena dengan sangat jelas ada suara gamelan dan keramaian yang jika didengar dengan lebih teliti lagi dari sumber suara tersebut, sepertinya sebuah pertunjukan wayang kulit. Mendengar semua itu, perasaan Sardi seketika terkejut. Tubuhnya bergetar, dengan tangannya yang terlihat semakin erat menggenggam gas motornya. Loh, kok ada suara pertunjukan wayang kulit ya Pak? Ucap Kasman dengan kepalanya yang menengok ke sana ke sini. Sudah Pak, diam saja, bentak Sardi dengan suara keras dari sebelumnya. Karena sepertinya Sardi mulai merasakan jika keputusannya masuk ke dalam Alas Purwo malam itu adalah sebuah keputusan yang salah. Ya Allah, kok perasaanku gak enak ya? Mbah, permisi, anak cucunya numpang lewat, ucap Sardi dalam hati sambil tangannya terus saja bergetar tidak berhenti. Dan tidak berhenti hanya di situ saja. Setelah suara gamelan tersebut terdengar cukup jauh, tiba-tiba saja Sardi dikagetkan dengan suara Sarman. Pak, ada orang yang memanggil saya, ucap Kasman dengan polos. Dia kesana kemari celingukan mencari sumber suara yang dia dengar, sambil terus memperhatikan siapa orang yang tadi memanggil namanya. Mendengar ucapan Sarman, Sardi pun hanya diam dengan tidak mau lagi mempedulikan semua keluhan Sarman. Suara panggilan, suara tangisan, dan suara keramaian malam itu benar-benar didengarkan oleh Kasman. Hal itu dikuatkan dengan semua ucapan Kasman yang terus saja mengatakan, jikalau malam itu dari arah hutan, dia mendengar suara panggilan seperti suara teriakan hingga suara-suara dan terus-terusan memanggilnya. Sardi tidak menghiraukannya lagi. Dia terus memacu motornya dengan perasaan yang sepertinya sudah tidak bisa lagi jika dia harus kembali. Diceritakan hingga akhirnya belum sampai Kasman dan Sardi di tempat tujuannya. Pundak Sardi tiba-tiba ditepuk oleh Kasman, menandakan jika Kasman ingin berhenti dan turun dari motor Sardi. Pak, saya turun di sini saja, ucap Kasman. Tiba-tiba mendengar hal itu, Sardi pun seketika terkejut dengan ucapan Kasman yang memang cukup mengherankan. Loh, maksudnya bagaimana Pak? Tanya Sardi kaget, karena saat itu Sardi pun tahu mereka masih cukup jauh dengan tujuannya. Iya, di sini saja Pak, ucap Kasman dengan mantap. Karena Sardi pun merasa kalau penumpangnya harus dilayani dengan baik. Sardi pun akhirnya menghentikan laju motornya. Namun Sardi tetap tidak mematikan motornya, supaya lampu motor terus menyala, menerangi jalanan yang ada di hadapannya. Akhirnya, Sarman benar-benar turun dari kendaraan Sardi dengan raut wajah yang cukup tenang. Tidak hanya di situ saja. Setelah Kasman merongoh uang saku di celananya dan dia memberikan beberapa lembar uang kepada Sardi. Dia pun berpesan kepada Sardi untuk menjemputnya di tempat ini beberapa hari lagi. 3 hari lagi Bapak bisa jemput lagi saya di sini gak? Nanti saya tunggu di area pura, ucap Kasman sambil menyerahkan uang dari kantongnya kepada Sardi. Iya Pak, jawab Sardi tegas, dan seketika itu ia pun memutar kendaraannya. Dengan pikirannya yang sudah kemana-mana, di dalam hati Sardi dia terus memikirkan siapa sebenarnya Kasman dan apa yang akan dilakukannya di dalam gelapnya Alas Purwo. Orang itu mau ngapain ya di sana? Masa sih dia orang yang nggak ada masalah dan ingin mencari ketenangan, tapi kalau ingin tenang kok kesana sih? Alah, dia sepertinya orang yang mau mencari ilmu deh. Gak mungkin dia kesini gak ada maksud yang lain, pikir Sardi dengan memacu motornya kembali pulang, sambil mulai meyakini jika semua omongan orang tentang Alas Purwo ternyata bukanlah sebuah kebohongan.
Setelah kepergian Sardik, Kasman pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menyusuri jalanan yang menuju ke arah tengah hutan tersebut. Sumber cahaya Kasman malam itu adalah senter kecil yang sepertinya sudah disiapkan dari rumah. Beberapa narasumber mengatakan jika malam itu Kasman langsung berjalan ke arah dalam hutan, menjauhi jalanan, tidak membawa satupun alat penerangan. Dan singkat cerita, setelah cukup lama berjalan, tiba-tiba Kasman kembali mendengar suara keramaian yang sepertinya sudah pernah dia dengar sebelumnya. Benar sekali, suara keramaian tersebut seperti suara banyak orang yang sedang menonton sebuah pertunjukan. Di situ entah apa yang ada di pikiran Kasman. Dengan mantap, dia tiba-tiba keluar dari jalanan utama dan masuk ke dalam hutan dengan mengikuti sumber suara yang malam itu didengarnya. Tapi sayangnya setelah sampai di pusat keramaian, bukannya melihat keramaian malam, itu Kasman tidak melihat apapun selain hanya lebatnya hutan. Keadaan hutan benar-benar tetap gelap, namun suara keramaian tersebut terdengar sangat jelas. Tepat di samping kanan dan kiri tubuh Kasman. Mengetahui semua itu, Kasman pun mengucapkan salam, karena sepertinya dia tahu jika waktu itu dia sedang berada di tengah-tengah banyaknya makhluk tidak kasat mata. Assalamualaikum. Dan anehnya, setelah salam diucapkan, semua kerumunan yang sebelumnya terdengar malam itu tiba-tiba menghilang. Akan tetapi tidak hanya menghilang, suara kerumunan tersebut seketika menjadi suara auman, seperti suara auman macan. Di situ Kasman pun semakin memantapkan hatinya dengan terus mengucapkan salam berulang-ulang. Assalamualaikum, 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 ucap Kasman dengan terus mengarahkan senternya ke kiri dan ke kanan. Hingga akhirnya karena Kasman menganggap jika kehadirannya tidak diinginkan, dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang saat itu bisa dikatakan sudah tidak ada tujuan. Namun di situ seketika Kasman sedang berjalan. Tiba-tiba Kasman mengarahkan ke arah sosok laki-laki tua yang terlihat sedang berdiri di kejauhan. Sosok lelaki tua tersebut terlihat membungkuk dengan tatapan matanya yang menatap tajam ke arah Kasman. Mengetahui hal itu, tubuh Kasman bergetar, matanya terbelalak dengan jantungnya yang seketika dengan cepat berdetak. Dan tidak hanya itu, dada Kasman pun terasa sesak dengan kepalanya yang terasa begitu pusing, seperti ada seseorang yang sedang menekannya. Dan Kasman pun melihat sosok lelaki tua tersebut berteriak ke arah Kasman, sembari memberi tanda jika Kasman harus secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Pulanglah, jangan mentang-mentang bisa, teriak lelaki tersebut. Dan naasnya, belum selesai Kasman melihat sosok tua laki-laki tersebut. Tidak jauh dari Kasman berdiri, ternyata ada sosok genderuwo besar yang sedang berdiri. Sosok genderuwo tersebut terlihat diam dengan air liurnya yang terus menetes. Tidak berhenti di situ. Rasanya Kasman sudah sampai pada batas keberaniannya. Dia sekuat tenaga berlari dengan sesekali melihat ke belakang untuk memastikan bahwa dirinya tidak diikuti oleh sosok genderuwo yang sebelumnya terlihat berdiri tersebut. Tapi sayangnya perasaan seperti itu rasanya sudah terlambat untuk disesali. Kasman bisa dikatakan sudah masuk ke dalam wilayah mereka. Dengan sedikit kemungkinan dia bisa selamat dan bisa kembali keluar seperti sedia kala. Singkat cerita, setelah lama berlari menjauh, pandangan Kasman tiba-tiba mengarah ke salah satu lubang besar yang jika dilihat dengan lebih teliti lagi, lubang besar tersebut sepertinya adalah sebuah gua. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya Kasman pun masuk dan duduk di dalam gua tersebut. Sambil mengambil napas yang ngos-ngosan karena kelelahan. Ya sudahlah, aku istirahat saja di sini. Besok mending aku pulang saja. Aku sudah tidak kuat jika harus terus-terusan di sini. Benar kata orang, ternyata aku ini masih tidak ada apa-apanya. Gumam Kasman pelan, mulai mengeluarkan alas yang sudah dibawanya dari rumah. Tapi anehnya belum selesai Kasman menata alasnya. Tiba-tiba Kasman dikejutkan dengan beberapa sosok anak kecil yang terlihat sangat tidak lazim. Bentuk tubuhnya ada yang kepalanya hanya sebagian saja, ada yang memiliki mata sangat besar seperti mata kuda,
sehingga anak kecil yang memiliki bulu tebal layaknya gorila mengetahui semua itu, Kasman pun seketika memejamkan matanya dengan terus mengucapkan doa yang dia bisa. Tapi sayangnya bukannya pergi. Beberapa sosok anak kecil tersebut malah terlihat diam dan seperti sedang memperhatikan Kasman yang waktu itu sudah benar-benar merasa ketakutan. Hingga akhirnya Kasman pun pingsan karena sepertinya dia tidak kuat lagi menahan rasa takut yang saat itu dengan susah payah dia tahan. Dan puncaknya malam itu akhirnya berlalu begitu saja. Keesokan harinya Kasman terbangun dengan keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Tubuhnya demam meriang dengan kaki kirinya yang tiba-tiba membengkak seperti orang yang habis tertimpa sebuah benda besar. Padahal nyatanya semalam Kasman tidak merasa tertimpa benda apapun. Mengetahui hal itu, Kasman pun kebingungan dengan perasaan yang sudah campur aduk, tidak karuan. Loh, kakiku kok kenapa jadi bengkak besar seperti ini sih? Dan singkat cerita, dengan menahan semua itu, Kasman pun mulai diam merenung dengan mulutnya yang mulai mengunyah roti dan mie instan yang memang dimakannya dalam keadaan mentah. Beberapa sumber mengatakan jika saat itu sedang dalam keadaan berpuasa pati gen. Setelah sarapan, Kasman pun memutuskan untuk berjalan menyusuri jalan utama hutan dan berencana untuk pulang dalam keadaan fisiknya bisa dibilang sudah tidak memungkinkan. Pagi itu dengan pincang Kasman berjalan menyusuri jalan setapak dengan hanya berbekal ingatan. Tapi anehnya sudah berjalan hampir seharian, Kasman tetap saja berputar-putar di area hutan dengan tidak sekalipun menemukan jalan besar. Jalan utama yang sebelumnya dilaluinya bersama ojek sardik waktu itu benar-benar tidak ketemu lagi. Dengan hanya ada tumbuhan yang tumbuh tidak beraturan yang ada di depan Kasman. Mengetahui semua itu tetap berjalan dengan besar harapan jika akhirnya dia bisa menemukan jalan untuk kembali pulang. Dengan kondisi kaki Kasman yang sudah pincang, tentu saja semakin membuat perjalanan di hutan waktu itu sudah sangat berat dan sangat memprihatinkan. Hingga akhirnya tepat pukul 3 sore, Kasman pun kembali duduk karena sepertinya dia sudah kelelahan. Karena seharian telah berjalan pincang, bahkan tidak jarang juga Kasman berteriak meminta pertolongan dengan besar harapan ada seseorang yang datang. Namun sayangnya semua pun tahu jika hal itu sepertinya sudah tidak berguna lagi. Jika terus dilakukan dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Kasman pun melanjutkan langkah kakinya yang semakin lama semakin pelan saja. Disitulah sekitar pukul 6 sore atau waktu maghrib tiba. Kasman tiba-tiba melihat lelaki tua yang sebelumnya sudah pernah dilihatnya. Sosok laki-laki tersebut terlihat berpakaian sama seperti sebelumnya. Kini dia berdiri tidak jauh dari tempat Kasman berdiri. Mengetahui semua itu, Kasman pun meneliti dan meminta pertolongan dengan sedikit mempercepat langkah kakinya agar segera sampai. Semakin dekat dengan sosok lelaki tua tersebut. "Bah, tolong saya, Bah, tolong." Bukannya diperhatikan, Kasman malah ditinggal pergi oleh sosok laki-laki tua tersebut. Tidak putus asa, Kasman pun berjalan cepat mengikuti kemana sosok lelaki tua tersebut berlari, dan puncaknya ternyata sosok lelaki tua tersebut terlihat masuk ke dalam sebuah bangunan yang berdiri besar di tengah-tengah alas purwo ini. Bangunan tersebut jika dilihat dengan lebih teliti lagi seperti terlihat sebuah bangunan candi besar yang terlihat terbengkalai. Banyak rumput dan tanaman yang sudah memenuhi di setiap sudut candi tersebut. Beberapa narasumber mengatakan jika bangunan yang dilihat Kasman di alas purwo tersebut sangatlah besar, seperti Candi Borobudur, yang juga ada dibilang jika bangunannya itu tidak terlalu besar, namun banyak, seperti halnya perkampungan. Dan tidak hanya itu, di sekitar bangunan candi tersebut, Kasman melihat ada banyak sekali makhluk halus yang sepertinya mereka adalah penunggu alas purwo ini. Semua makhluk halus tersebut benar-benar memiliki tubuh tidak lazim dengan raut wajah yang sangat menyeramkan. Sosok laki-laki tua, laki-laki muda, perempuan tua, anak kecil, manusia berkepala hewan, jelmaan harimau besar, jelmaan gagak hitam
hingga genderuwo bertubuh tinggi. Waktu itu benar-benar dilihat oleh Kasman dengan mata kepalanya sendiri. Melihat semua itu, langkah kaki Kasman pun seketika berhenti. Tubuhnya bergetar hebat dengan jantungnya yang juga seketika berdetak kencang. Tidak berhenti dan tidak hanya itu, mulut Kasman juga seketika diam. Kakinya yang perlahan bergeser ke arah balik semak-semak agar Kasman bisa melihat semua itu sedikit lebih lama. Waduh, aku tidak berani melangkah lebih dekat deh. Kayaknya resikonya terlalu besar. Sepertinya aku memang masih tidak kuat jika membawa salah satu makhluk halus tersebut pulang untuk dijadikan perawangan, ucap Kasman dalam hatinya. Karena sejujurnya tujuan Kasman datang ke alas purwa waktu itu memang sedang mencari perawangan. Tapi anehnya, belum lama Kasman memperhatikan itu semua, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba tubuh Kasman didekap dari belakang oleh sosok genderuwo yang sepertinya sudah ditemui Kasman sebelumnya. Genderuwo tersebut terlihat mendekap tubuh Kasman dari belakang dengan lidahnya yang menjilati seluruh tubuh Kasman. Dengan sesekali berteriak menggeram. Merasakan semua itu, tentu saja Kasman sudah sampai pada puncaknya. Ketakutan tubuhnya, lemas, napasnya sesak, dengan mata yang sudah tidak berani lagi jika harus dia buka. Tapi untungnya Tuhan berkehendak lain. Waktu itu tiba-tiba Kasman merasakan ada tarikan dari seseorang. Setelah Kasman membuka mata, ternyata Kasman ditarik oleh seorang perempuan tua yang terlihat tidak berbusana. Sosok perempuan tua tersebut sekuat tenaga menarik tubuh Kasman dari pelukan genderuwo yang waktu itu terus menjilati tubuh Kasman. Dan puncaknya, setelah berhasil melepaskan diri, Kasman pun seketika digendong oleh sosok perempuan tua tersebut. Karena sepertinya perempuan tua tersebut tahu jika kaki Kasman sedang bengkak di bagian kiri. Dan disitulah Kasman akhirnya dibawa pergi oleh sosok perempuan tua tersebut. Sudah kan, kau sudah tahu sekarang. Ayo kembali, kamu masih gak kuat, jangan dilanjutkan daripada bablas, ucap perempuan tua tersebut dengan langkah kakinya yang benar-benar terasa sangat cepat. Jenengan siapa? Kok kamu tahu tujuanku datang kemari? Tanya Kasman dengan mulai menanyakan siapa sosok perempuan tua tersebut. Karena Kasman merasa sepertinya sosok perempuan tersebut mengetahui maksud dan tujuan Kasman datang kemari. Kamu ingin mencoba ilmu kan? Kamu ingin tahu alas purwo seperti apa kan? Kamu berharap dapat peruangan dari alas purwo kan? Sudahlah, semua itu berat. Sebelum sampai ilmu munah, kamu bisa melihat bangunan tadi saja. Sudah untung, sudah tidak usah ngarep aneh-aneh. Sekarang, kalau yang Maha Kuasa memberi kamu, ya bisa keluar. Kalau tidak diridhoi, kamu tetap di sini. Aku tidak bisa membantumu. Aku cuma bisa menunjukkan jalannya saja, ucap perempuan tersebut, sembari tidak sekalipun menolehkan wajahnya ke arah Kasman. Dan singkat cerita, akhirnya Kasman pun sampai di sebuah gua lain yang berukuran lebih besar dari gua yang sebelumnya ditempati oleh Kasman. Di gua tersebut Kasman diletakkan dan seketika ditinggalkan oleh sosok perempuan tersebut. Sembari dia berpesan kepada Kasman agar dirinya terus berdoa supaya bisa kembali pulang. Sesudah berdoa, mudah-mudahan kamu dapat jalan pulang, ucap perempuan tua tersebut sambil berjalan cepat meninggalkan Kasman. Dan belum sampai Kasman menjawab dan berterima kasih kepada sosok perempuan tua tersebut, sosok perempuan tua tersebut sudah pergi dan menghilang begitu saja. Di sela-sela padatnya tumbuhan yang tumbuh tidak beraturan, di situ dia di dalam goa. Akhirnya Kasman pun mulai berdoa dan terus berharap jika Kasman bisa mendapatkan jalan keluar. Dan puncaknya, Kasman pun memejamkan mata di dalam goa tersebut karena sepertinya tenaganya sudah habis karena kelelahan. Esok harinya Kasman kembali berjalan untuk mencari jalan pulang. Pagi itu, berbekal ingatan ditambah dengan melihat arah matahari datang, Kasman pun berjalan ke salah satu arah yang diyakini sebagai arah barat. Di situ tentu saja Kasman tidak berhenti berdoa dan berzikir agar Kasman bisa mendapatkan pertolongan.
Hingga akhirnya setelah berjalan sekitar 7 jam, perasaan Kasman seketika lega. Karena saat itu dari kejauhan Kasman melihat adanya bangunan pura ditambah dengan suara obrolan banyak orang. Singkat cerita, setelah mengikuti sumber suara tersebut, Kasman pun sampai di area pura yang memang terletak di kawasan Alas Purwo tersebut. Di situ Kasman seketika duduk lemas dengan perasaannya yang cukup lega dan sangat bersyukur dan tidak butuh waktu lama. Akhirnya Kasman pun dihampiri oleh beberapa orang yang ada di area pura tersebut. Karena sepertinya semua orang yang ada di kawasan pura merasa aneh dengan kedatangan Kasman dari arah dalam hutan tersebut. Dan tentu saja tanpa menceritakan kejadian sesungguhnya, Kasman waktu itu hanya diam sambil mengatakan kepada orang-orang jika dia sebelumnya tersesat dalam perjalanan beberapa jam kemudian. Kasman tiba-tiba melihat datangnya Ojek Sardi, yang di situ Ojek Sardi terlihat terkejut dengan keadaan Kasman. "Ya Allah, akhirnya ketemu. Sudah alhamdulillah," ucap Ojek Sardi dengan langkah kakinya yang mendekati tubuh Kasman. Mendengar hal itu, Kasman hanya diam sambil tersenyum, menandakan jika waktu itu Kasman dalam keadaan baik-baik saja. "Kamu dari mana saja? Sudah 7 hari aku ini warawiri di area hutan ini untuk mencarimu." "Hah? 7 hari?" ucap Kasman kaget, karena dia pun baru tahu di dalam hutan sebelumnya tidak ada 7 hari, melainkan hanya 2 hari saja. Singkat cerita, dikarenakan tidak mau memikirkan semua itu lebih jauh lagi, akhirnya siang itu Kasman pun diantar kembali oleh Ojek Sardi keluar dari Alas Purwo dan menuju kembali ke arah terminal. Sesampainya di terminal, Kasman pun segera pulang kembali ke kampung halamannya dengan membawa sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan selama hidupnya. Hingga akhirnya Kasman pun sampai di kampung halamannya. Banyak orang yang mengaku pangling dengan Kasman. Karena asal kalian tahu, tubuh Kasman waktu itu sangat kurus kering dengan matanya yang juga terlihat yang semakin kuyup. Dan tidak hanya itu, kondisi jalan Kasman yang terlihat pincang dengan tatapan matanya yang juga terlihat kosong, membuat semua warga kampung beranggapan jika Kasman sedang tidak baik-baik. Dan ternyata dugaan warga kampung pun memang benar adanya. Beberapa hari setelah itu bukannya membaik, Kasman malah terlihat semakin aneh saja di setiap harinya. Setiap harinya dia selalu berkeliling kampung dengan pakaian yang terlihat compang-camping. Dan setiap ada yang bertanya kepada Kasman apa yang sedang dia lakukan, Kasman selalu mengatakan jika dia sedang bersama seseorang yang tidak bisa dilihat oleh orang sembarangan. Menurut kesaksian warga, Kasman saat itu berubah menjadi orang yang kurang waras. Tapi anehnya, ketika diajak untuk bicara dia selalu nyambung, dan bahkan pengetahuannya seputar alam gaib dan ilmu kejawen benar-benar meningkat drastis, membuat warga kampung percaya jika Kasman saat itu benar-benar sedang diikuti oleh makhluk tidak kasat mata. Kesaksian tersebut dikuatkan dengan banyaknya pengakuan warga yang pernah melihat sosok perempuan tua yang terlihat berjalan bersama Kasman. Dan tidak hanya itu, setiap malam tetangga kanan kiri Kasman juga sering sekali mengaku mendengar suara kereta kuda yang terdengar berhenti di depan rumah Kasman. Namun ketika diintip dari rumah warga, para warga tidak pernah melihat satupun kereta kuda yang ada, hanya suara gemericik loncengnya saja. Tapak kaki kuda yang terdengar terus berbunyi, tidak ada sumbernya. Hingga akhirnya beberapa bulan setelah itu, Kasman pun dinyatakan hilang dari area kampung tersebut. Menurut pengakuan salah satu warga, di malam sebelum Kasman menghilang, dari arah rumah Kasman tersebut terdengar suara keramaian seperti orang yang sedang melakukan hajatan. Dan tidak hanya itu, warga tersebut juga sempat melihat memang ada beberapa orang asing yang terlihat berada di dalam rumah Kasman. Namun anehnya, beberapa orang asing tersebut terlihat sangat tua dengan tidak ada satupun yang terlihat mengenakan busana. Selanjutnya Kasman pun sudah tidak lagi terlihat warawiri di area perkampungannya lagi. Waktu itu ada yang bilang jika Kasman sedang berjalan menjadi musafir. Ada juga yang bilang jika Kasman kembali ke Alas Purwo dengan tujuan yang masih belum jelas.
Tapi sayangnya hingga saat ini kemana perginya Kasman, tidak ada satupun yang mengetahui. Cerita tentang perjalanan Kasman ke Alas Purwo sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di daerah tersebut. Meski saat ini Kasman sepertinya sudah dinyatakan meninggal dunia oleh saudaranya, tapi semua warga sepakat jika cerita tentang perjalanan Kasman ke Alas Purwo dahulu memang sempat menghebohkan masyarakat. Terlepas dari itu semua, Alas Purwo adalah sebuah hutan yang sangat kaya dengan flora dan faunanya yang cukup beraneka ragam. Banyaknya tempat wisata spiritual dan tempat wisata untuk keluarga sudah menjadi tanda jika Alas Purwo sangat wajib masuk ke dalam daftar kunjungan kalian ketika hari libur telah tiba. Berperilaku sopan dan menghargai adat dan tradisi setempat rasanya menjadi syarat mutlak yang harus kalian jalankan di tempat tersebut agar kalian dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian untuk kisah kali ini dan terima kasih kalian sudah mampir ke channel ini dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih.